Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Cantika Sekar Arum dengan NIM 12406193149, yang kedua Trisma Nur Eka Aulia dengan NIM 12406193156, yang ketiga Seli Nur Azira dengan NIM 12406193161, yang keempat, Putri Rahayu Purnaningsih dengan NIM 12406193167, yang kelima, Ardita Novi Anggraini dengan NIM 12406193182. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang manfaat studi kelayakan bisnis bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini penjelasan video dari kelompok kita, semoga bermanfaat. Saya Cantika Sekar Arum dengan NIM 12406193149 ingin menjelaskan poin ke A, yaitu manfaat studi kelayakan bisnis. Definisi studi kelayakan bisnis merupakan serangkaian penelitian yang sangat penting untuk dilaksanakan sebelum memulai suatu usaha ataupun bisnis. Berikut ini yaitu manfaat dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama, manfaat finansial, yang kedua, manfaat ekonomi nasional, yang ketiga, manfaat sosial, dan yang keempat, menghindari resiko dari kerugian di masa yang akan datang. Yang kelima yaitu memudahkan perencanaan dan pelaksanaan bisnis. Dalam perencanaan itu memudahkan untuk menyusun kegiatan, dan pelaksanaannya yaitu dapat mengevaluasi suatu kebijakan. Yang keenam yaitu memudahkan melakukan pengawasan dan pengendalian. Pengawasan di sini yaitu untuk mengetahui data-data, dan pengendalian itu untuk mengetahui pusat kekacauan dari perusahaan tersebut. Saya Trisma Nur Eka Aulia, NIM 12406193156. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat studi kelayakan bisnis bagi pihak yang berkepentingan. Untuk poin yang pertama yaitu tentang manfaat studi kelayakan bisnis bagi pihak investor. Laporan studi kelayakan bisnis digunakan investor untuk menentukan seberapa besar kebutuhan modal pada perusahaan. Hasil studi kelayakan bisnis yang baik akan meyakinkan investor untuk berani menanamkan modal yang besar pada sebuah proyek. Begitupun sebaliknya, apabila hasil studi kelayakan bisnis itu buruk, maka investor cenderung menghindari dan tidak berani menanamkan modalnya. Kemudian, apabila hasil studi kelayakan bisnis yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan, pemenuhan kebutuhan tentang pendanaan dapat mulai dicari. Misalnya dengan mencari investor untuk turut menanamkan modalnya untuk sebuah proyek yang akan dikerjakan. Sehingga tentu investor ini akan mempelajari studi kelayakan bisnis yang telah dibuat. Karena calon investor ini memiliki kepentingan langsung yang berkaitan tentang keuntungan yang akan diperoleh. Dalam menilai studi kelayakan bisnis, calon investor lebih terkonsentrasi pada aspek ekonomi dan keuangan, karena aspek inilah yang dapat menentukan tingkat pengembalian, payback period, aliran kas dan laba, atau rugi yang akan diterima nantinya. Di sini juga dapat memperhitungkan return dan risiko yang mungkin akan terjadi. Sebelum menanamkan modalnya, investor akan mempelajari studi kelayakan bisnis yang dibuatnya, karena untuk melihat keuntungan yang akan diperoleh dan jaminan modal yang ditanamkan. Saya Seli Nur Azira dengan NIM 12406193161 akan menjelaskan materi tentang manfaat studi kelayakan bisnis bagi pihak kreditor. Pencarian kebutuhan pendanaan sebuah bisnis tidak hanya berasal dari investasi, namun juga berasal dari pihak kreditor atau perbankan. Studi kelayakan akan bermanfaat untuk proses pendanaan dari pihak kreditor atau perbankan.
Jika uang berasal dari dana pinjaman pihak bank atau lembaga keuangan lainnya, maka pihak bank atau lembaga keuangan tersebut sangat berkepentingan dari hasil studi kelayakan bisnis yang telah dibuat. Sebuah bank atau lembaga keuangan tersebut tidak menginginkan kredit atau pinjaman yang diberikan akan macet atau mengalami masalah, sebab itu akan memberikan dampak buruk bagi bank atau lembaga keuangan tersebut. Maka dari itu perlu dibuat studi kelayakan bisnis sebelum pinjaman tersebut diberikan oleh kepada nasabah. Saya Putri Rahayu Purwanisi. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu manfaat studi kelayakan bisnis bagi pemerintah. Manfaat studi kelayakan bisnis bagi pemerintah lebih berkepentingan dengan memanfaatkan keberadaan proyek bagi perekonomian nasional, yaitu apakah proyek dapat membantu menghemat, menambah devisa atau memperluas kerja masyarakat. Manfaat tersebut dikaitkan dengan penanggulangan masalah yang sering dihadapi oleh negara yang bersangkutan. Misalnya, pemerintah yang melakukan ekspor non-migas, maka proyek-proyek yang akan mengekspor hasil produksinya dan tidak menggunakan komponen impor akan lebih diterima oleh pemerintah. Oleh karena itu, bisnis yang sedang diprioritaskan akan lebih mendapatkan fasilitas. Pemerintah mengadakan penilaian proyek untuk membantu pengambilan keputusan, pemberian kemudahan fasilitas terhadap proyek, misalnya pemberian keringanan, pembebanan pajak, subsidi, dan jaminan intensif lainnya. Ekonomi nasional tinggi dibandingkan tingkat profitabilitas komersialnya. Dengan kata lain, proyek diperkirakan memberikan sumbangan terhadap perekonomian nasional, tetapi memberikan tingkat keuntungan relatif rendah kepada bisnis. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan berbagai kemudahan fasilitas agar pengusaha swasta banyak menangani proyek yang sejenis. Artinya, proyek yang diperkirakan akan memberikan sumbangan besar terhadap masyarakat yang mendapat prioritas pembangunan pemerintah. Tindakan pemerintah untuk meningkatkan profitabilitas ekonomi nasional antara lain meningkatkan bea masuk barang impor dan tindakan lain yang mencegah tingginya pengeluaran devisa. 4 yaitu manfaat studi kelayakan bisnis bagi para pelaku usaha. Setiap orang bisa menjadi pelaku usaha. Tidak ada syarat khusus untuk menjadi seorang pelaku usaha. Ketika seseorang itu memiliki jiwa kewirausahaan dan sikap semangat yang tinggi, maka mereka bisa menjadi seorang pelaku usaha yang sukses. Entrepreneur merupakan suatu pilihan, bukan suatu bakat atau turunan. Kemudian, untuk menjadi entrepreneurship itu tidak dapat dicetak atau disuruh, kecuali dengan keinginan, kemauan, hasrat, dan motivasi serta pikiran dan kerja keras dalam menghadapi resiko yang mungkin ada dalam suatu bisnis. Jadi pada dasarnya setiap pelaku usaha atau wirausaha itu wajib untuk mengetahui dan memahami tentang studi kelayakan bisnis, terutama pada para pihak yang berkepentingan terhadap proyek atau usaha yang sedang dijalankan. Kemudian pada dasarnya studi kelayakan bisnis ini harus bisa dipertanggungjawabkan dan layak. Karena jika studi kelayakan bisnis sudah dapat dipertanggungjawabkan dan layak, maka wirausaha atau pelaku usaha itu dapat percaya dan yakin atas studi kelayakan bisnis yang telah dijalankan. Selain itu, terdapat beberapa manfaat studi kelayakan bisnis bagi para pelaku usaha. Yang pertama, para pelaku usaha dapat mengurangi atau menghindari adanya resiko yang mungkin terjadi dalam suatu bisnis, baik itu resiko yang dapat dikendalikan maupun resiko yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian yang kedua, yaitu melancarkan pelaksanaan bisnis, di mana para pelaku usaha yang memahami studi kelayakan bisnis itu dapat memilih rencana mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan bisnisnya, sehingga setelah memilih rencana yang sesuai, maka mereka bisa menyusun strategi atau target sesuai dengan sasaran. Kemudian yang tiga yaitu mempermudah perencanaan bisnis.